Saat ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan. Namun sebelum itu, kita awali dengan doa. Namun ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa di depan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan pecahan setengah dari benda utuh yang dibagi menjadi dua sama besar. Menamai pecahan setengah pada benda utuh yang dibagi menjadi dua sama besar. Menunjukkan pecahan setengah dari kumpulan benda yang dibagi menjadi dua sama banyak. Menamai pecahan setengah pada kumpulan benda yang dibagi menjadi dua sama banyak. Menunjukkan pecahan seperempat dari benda utuh yang dibagi menjadi 4 sama besar. Dan terakhir, menamai pecahan seperempat pada benda utuh yang dibagi menjadi 4 sama besar. Yang kedua, capaian pembelajaran, yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100, termasuk menyusun dan mengurai bilangan. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 20, dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Mereka dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola. Mereka dapat membandingkan dan mengestimasi panjang, berat, dan durasi waktu. Mereka dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun tulang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar, serta menentukan posisi benda terhadap benda lain. Mereka dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan tulis dan piktogram. Nah, kita masuk pada materi. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu pengertian pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B, atau A sama dengan pembilang, sedangkan B penyebut. Nah, di sini apakah anak-anak tahu beberapa jenis-jenis pecahan? Nah, di sini ada beberapa jenis pecahan yaitu pecahan biasa, yang artinya pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh 1/2, 3/5, 7/9. Yang kedua, pecahan murni, yaitu pecahan dengan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh 2/3, 4/7, nilainya kurang dari 1. Dan yang ketiga, pecahan tidak murni, artinya pecahan dengan pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut. Contoh 5/4, 9/7, nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Yang keempat, pecahan campuran, terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh 2 1/3, dibaca 2/3. Nah, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh 2 1/3. Langkah pertama, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6. Yang kedua, tambahkan pembilang 6 tambah 1 sama dengan 7. Yang ketiga, penyebut tetap 3. Hasil 2 1/3 sama dengan 7/3. Nah, di sini yang kelima, pecahan desimal. Pecahan yang ditulis dengan koma. Contoh, pecahan 1/2, 1/4, 3/4. Sedangkan desimal 0,5, 0,25, 0,75. Dan yang terakhir, pecahan persen. Persen berarti per 100. Persen itu 50%, 25%, 75%. Sedangkan pecahan
1/2, 1/4, dan 3/4. Dan di sini ya, membandingkan pecahan. Contoh, mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/3? Nah, karena 1/2 sama dengan 0,5 dan 1/3 sama dengan 0,333, maka 1/2 lebih besar dibanding 1/3. Yang berikut, menentukan bentuk pecahan yang paling sederhana. Suatu pecahan dikatakan paling sederhana jika pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi oleh angka yang sama selain satu. Contoh, 12/18. FPB dari 12 dan 18 adalah 6, maka 12/18 sama dengan 2/3. Karena 2 dan 3 tidak memiliki faktor persekutuan selain 1, maka 2/3 adalah bentuk paling sederhana. Yang berikut, hubungan pecahan dengan desimal dan persen. Pertama, pecahan ke desimal. Caranya, dengan membagi pembilang oleh penyebut. Contoh, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Maka 1/2 sama dengan 0,5. Contoh lain, 1/4 sama dengan 0,25, 3/4 sama dengan 0,75, dan 1/10 sama dengan 0,1. Yang kedua, pecahan ke persen. Caranya, mengubah penyebut menjadi 100 atau mengalihkan dengan 100%. Contoh, 21 sama dengan 50%. Contoh lain, 1/4 sama dengan 25%, 3/4 sama dengan 75%, 1/5 sama dengan 20%. Nah, di sini ada contoh video pecahan, dan di sini ada kuis. Jadi kalian perhatikan dengan seksama karena sebentar di sini ada pertanyaan dan ditanyakan oleh ibu, jadi kalian jawab. Pecahan yang menunjukkan satu bagian dari 4 bagian sama besar adalah ya 1/4. Benar sekali. Yang berikut, pada pecahan 3/7, angka 7 disebut penyebut. Benar sekali. Yang berikut, hasil dari 2/5 tambah 1/5 adalah 3/5. Yang berikut, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Yang terakhir, manakah pecahan yang paling kecil? 1/5. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan, yaitu pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan dapat digunakan untuk membandingkan, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi bagian-bagian dari suatu benda atau jumlah tertentu. Dengan memahami pecahan, siswa dapat lebih mudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian dan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Terima kasih. I just had to let you know you're